Ia terlihat rapi pagi ini. Topi dan kaosnya yang dipakainya itu juga membuatnya terlihat cowok banget, ucap Nyai Haji dalam hati. Entah kenapa, ia seperti baru menyadari seperti apa fisiknya setelah ia jalan bersamaannya menuju perpus itu. Oke, mungkin sesekali mereka bertemu dan saling sapa. Juga kejadian di hotel itu. Kejadian yang membuatnya sedikit malu. Tapi ketika ia berjalan ke perpus itu, baru ia notice jelasnya seperti pertama kali yang Nyai Haji notice adalah tinggi badannya. Ternyata lebih tinggi dari perkiraannya. Tinggi badan itu mungkin sekitar 180 ke atas. Karena tinggi Nyai Haji sendiri 168. Ia bahkan masih menanggahkan kepalanya. Dan Nyai Haji juga notice badannya atletis. Sangat ideal untuk pemuda seumurannya. Ia juga pernah melihat Roy. Memang, saat sedang latihan silat dengan Ustadz Boim, Nyai Haji tahu perkuakannya memang muskular, tinggi berotot. Namun baru 3 hari yang lalu itu ia bisa melihat dengan jelas. Seperti anak yang sudah keluar dari cangkangnya. Lebih dewasa dari sebelumnya, lebih bisa menguasai suasana. Bahkan di depan istri gayanya ini ia tak canggung. Beberapa kali ia bisa mencairkan situasi. Dan hanya pria dewasa yang bisa membuat seorang wanita nyaman seperti itu. Ia sangat humoris. Bahkan tanpa sadar, Nyai Haji mengeluarkan senyum manjanya. Seperti menemukan pria yang bisa membuat naluri keluar secara natural. Apa ini? Ucap Nyai Haji sedikit melamun. Selain dengan Pak Kiai, Nyai Haji tak pernah mengeluarkan senyum manjanya seperti itu. Dan suaranya, Bunda Aini pernah bilang, bila suaranya cowok banget, nampaknya ia harus setuju dengan itu. Ia masih tersenyum sendiri mengingat ucapan Aini. Sejujurnya, Nyai Haji sedikit takut. Takut jika penilaiannya itu semua menuju rasa kagum. Rasa kagum itu kemungkinan besar pasti ada. Karena meskipun ia seorang istri kiai dengan reputasi yang dikenal berilmu, dihormati oleh banyak orang, dengan panggilan kesayangan Nyai Haji, tetap ia seorang wanita. Nyai bukan tipe wanita yang kaku. Pemikirannya selalu terbuka, melihat dan menyesuaikan perkembangan zaman. Kadang karakter kekinian itu suka mengagetkan Abah Haji. Ketika penilaian yang ditakutkan berubah, rasa kagum itu muncul. Nyai Haji beristighfar. Ia sering beristighfar. Bahkan pernah memegang kursi rumahnya, ia pegang erat-erat sambil memejamkan. Tawa ceria. Kenyamanannya saat bicara. Humor, bayangan tubuh atletisnya. Juga upayanya yang bisa mengembangkan kemajuan pesantren. Karena memang sebenarnya wanita selalu menilai pria dari hal-hal yang kecil. Kemanapun ia memejamkan matanya, ada semacam percikan. Percikan yang membuatnya beristighfar, tak mau membesar. Hal ini otomatis selama itu pula ia sering melihat, berbicara, bertukar pendapat, saling bercanda, lebih dekat, dan dekat. Melihat tubuh atletisnya yang tinggi, suara cowoknya, kedewasaannya menguasai keadaan, mencairkan suasana dan semangatnya mengeluarkan pendapat ide untuk pesantren. Intensitas pertemuan yang sering itu membicarakan pembangunan asrama, pembangunan perpus yang terbengkalai, serta dan miniatur haji. Bahkan Nyai Haji lebih sering meminta pendapat Roy di setiap pengambilan keputusannya daripada Abah Haji. Hal ini Nyai menilai Roy lebih fleksibel, lebih terbuka pikirannya. Ia masih muda, pikirannya sama terbuka dengannya. Ini berproses, tidak terjadi begitu saja. Dimulai dari rasa penasarannya bila ia tidak bisa mukasafnya suaminya, sampai upayanya menolong finansial pesantren. Tanpa sadar, sedikit demi sedikit Nyai Haji menaruh kepercayaan. Maka belief seperti ada. Rasa percaya bila mendengar pendapatnya, juga perintahnya. Seperti ada rasa senang bila memakai pendapatnya. Upayanya yang bisa
Upayanya yang bisa menyelamatkan finansial pesantren membuat keberadaan Roy diakui. Nyai Haji melihat Roy sebagai laki-laki yang penting keberadaannya. Seperti kemarin, ada beberapa pertanyaan yang hendak ia tanyakan tentang konsep miniatur haji itu. Karena Nyai Haji merupakan tipe wanita yang berpikir jauh ke depan. Tipe wanita yang segalanya sesuatunya ingin rapi. Dia ingin bantuan Roy untuk merapikannya. Ia mulai tak betah bila tanpa bantuannya. Roy dicari-cari keberadaannya bila tak ada di pesantren, dan sebagai mantan istrinya, Roy tidak keberatan disuruh apapun. Kedekatan itu semakin menjadi-jadi. Bahkan Roy lebih sering makan di rumah Pak Kiai ketimbang di rumah Ustadz Fian. Dan selama itu pula, sesekali Roy sering melihat istri Kiai itu memakai yang sedikit ketat ketika di rumah, membuat Roy pusing bila ia keluar. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi para jomblo, jangan sedih, sebab kehidupan itu berawal dari jomblo. Dan jangan lupa bahagia.